Gimana nih tadi perjalanannya dari Jepang? Alhamdulillah sih lancar, walaupun ada sedikit kendala tapi sudah terselesai. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Oke, saya ucapkan selamat datang di Indonesia kepada Mbak Rini dan Mbak Elisa. Senang banget akhirnya kita bisa ketemu secara langsung dan bisa ngobrolin tentang finalisasi kontrak ini. Oke, kita langsung pembahasan ke intinya tentang finalisasi kontrak 15 tahun per kuartal. Sebelumnya terima kasih, kami juga sangat antusias sekali ya. Senang akhirnya bisa berada di sini bersama kalian. Tapi sebelum mulai berbicara tentang volume dan harga, ada satu yang perlu kami bicarakan terlebih dahulu. Oke, silahkan. Jadi gini, karantina Jepang itu baru memperketat standar residu sejak Januari kemarin. Beberapa eksportir Asia Tenggara sudah kena retur. Khususnya golongan organofosfat. Batas maksimum turun hampir 60%. Apakah musim tanam ini perusahaan Anda menggunakannya? Tidak sama sekali. Sudah 3 musim, kami bebas dari organofosfat. Kami pakai manajemen hama terpadu, predator alami, perangkap feromon, dan logbook, lengkap per peta lahan. Begitu. Oke. Terus, apakah logbook itu bisa diverifikasi? Sebenarnya bisa kapan aja, tapi kami juga sadar kalau resikonya itu bukan cuma di kebun sendiri. Tepat sekali. Jadi, kontaminasi silang dari lahan tetangga di regulasi Jepang itu tetap menjadi tanggung jawab eksportir. Oke, makanya kami bangun buffer zone 50 meter dengan bintik pohon lamtoro di sekeliling kebun. Dan sebelum holding, semua biji melalui triple wash di air mengalir. Itu lapisan yang pelindungan yang kuat, tapi bagaimana jika semua itu sudah dilakukan, misalnya bisa lolos uji lab, namun bagaimana jika karantina Jepang itu tetap menolak? Masalah itu tuh tetap menjadi tanggung jawab kami. Jadi biaya ekspor, demo rate, sama storage fee itu sampai 14 hari. Jadi semua itu tuh termasuk klausul garansi di kontrak. Seperti itu. Nah, jaminan seperti itu yang kami butuhkan. Ini bukan soal kepercayaan saja, tetapi juga soal perlindungan bisnis kami di Tokyo. Oke, kami sangat mengerti dan untuk setiap lot itu kami sertakan hasil uji HCS dengan 247 parameter residu. Nah, itu tuh sudah melampaui standar JETRO. Oke, jadi 247 parameter. Iya. Itu sangat komprehensif. Dengan dasar ini, saya rasa kita bisa lanjut bicara soal posisi produk perusahaan Anda di pasar kami. Nah, soal posisi produk, jadi kami perlu tahu tepatnya di mana kopi ini akan berdiri di antara kompetitor kami di Tokyo. Oke, jadi kami itu punya proses kalian sendiri akhir. Dan organik jazz kami itu sedang berproses. Itu tuh estimasi petiknya di Desember tahun ini. Loh, kalau Desember tahun ini terlambat dong untuk Q3. Tanpa organic jazz, kami itu tidak bisa dong klaim organik di label untuk lot pertama. Dan segmen premium kami itu sensitif terhadap hal itu. Jadi itu bisa berpengaruh terhadap price point yang kami pasang. Oke, kami paham batasannya, tapi justru itu karena kami usulkan pendekatan yang berbeda. Jadi itu tuh co-branding berbasis narasi pertanian. Hah? Maksudnya? Jadi maksudnya itu label sepenuhnya milik Anda, tapi ada narasi singkat tentang praktik budaya kami. Jadi bukan klaim organik, tapi natural farming practices yang terverifikasi dan bisa diceritakan. Kami punya dokumentasi lengkap. Ada petani dari kami, generasi ketiga, yang masih pakai teknik fermentasi dari kakeknya. Foto, video, semuanya siap dipakai. Nah, storytelling seperti itu tuh justru sangat kuat di segmen spesialis coffee Tokyo saat ini. Jadi, konsumen muda tidak hanya beli kopinya saja, tetapi mereka tuh juga beli cerita di baliknya. Baiklah, kalau begitu, kami tertarik untuk eksplorasi ini lebih lanjut bersama tim marketing kami. Sekarang, soal roti rasa, proposal Anda menyebutkan skor 85. Terus aktualnya itu berapa? Oke, lot terbaru yang diuji rider kami ada 86,25. Profil dominan dark coklat, brown sugar, sedikit floral khas varietas Andung Sari.
after test-nya itu panjang dan sangat bersifat. Oke, baik. Clean after test itu yang paling dicari untuk metode pour over. Jadi segmen kami yang paling tumbuh di Tokyo saat ini. Wah, menarik sekali. Apakah profil ini konsisten antar lot atau bisa bervariasi tergantung dengan musim? Jadi, profil ini konsisten di kisaran itu karena kami kontrol varietas dan ketinggian lahan. Tapi, jika Anda butuh pemisahan profil rasa, misalnya lot fruity dan coklat terpisah, itu bisa kami akomodasi. Jadi berapa tambahannya? Jadi, tambahannya itu 15 sen per kilogramnya. Itu untuk lot separation management. Nah, perlu koordinasi dari tingkat petani, tapi sudah pernah kami lakukan untuk buyer lain. Masih masuk akal sih. Kami catat ini sebagai opsi untuk Q4. Sekarang mari kita masuk ke bagian tentukan struktur harga dan juga benchmarking. Jadi harga proposal Anda $9, 50 sen per kilo FOB. Tetapi itu tuh terlalu jauh dari benchmark kami. Benchmark mana yang Anda pakai? Kami memakai kompetitor dari Ethiopia menawarkan skor 87 di $8 80 sen per kilo CIF Yokohama. Nah, itu selisih hampir $1 per kilo. Oh, tunggu. CF Yokohama itu udah termasuk kredit dan asuransi. Jadi nggak bisa kami bandingkan langsung dengan FOB kami. Kalau dihitung apple to apple, CF kami sekitar $9.70. Tetapi tetap ada selisih 90 sen. Manajemen kami juga butuh justifikasi yang kuat. Justifikasinya ada kualitas yang konsisten. Ethiopia pakai natural process. Nah, itu profil rasanya itu lebih funky dan nggak stabil antar lotnya. Anda pernah komplain kan soal itu ke supplier sebelumnya? Oh iya, jadi ada 2 komplain dari lot Ethiopia musim lalu, tapi tetap ada harga harus bisa kami pertahankan ke klien. Oke, kami mengerti tekanan itu. Jadi izinkan kami buka cost struktur kami secara transparan. Farm gate price ke petani itu sekitar $4.80 per kilogram. Nah, itu tuh komitmen fair trade yang tidak bisa kami kompromikan, ditambah processing, sertifikasi, dan overhead total cost kami itu tuh $6.90 per kilogram. Oke. Jadi di $9.50 margin Anda sekitar 27%. Masih ada dong ruang turun? Ada, tapi tipis. Setiap persen margin itu menutup resiko gagal panen, fluktuasi kurs, dan biaya sertifikasi yang naik turun setiap tahun. Jadi kami bisa ke $9 jika volume naik ke 20 ton per kuartal. Tapi kami belum siap untuk komitmen 20 ton kontrak pertama. Kalau tetap 15 ton, $9 sudah batas bawah kami. Kami di $8.70, jadi selisih 30 sen dikali 15 kilo itu sudah $4.500 per kuartal. Itu sudah signifikan bagi kami. Dibandingkan dengan nilai kemitraan jangka panjang, $4.500 itu sangat kecil ya. Jadi gini, kami tidak bisa turun lebih dari harga, tapi kami bisa beri konsesi di tempat lain. Gimana kalau kita bicara logistik dulu? Baiklah kalau begitu, konsesi pertama yang kami butuhkan adalah kepastian logistik. Jadi, harga premium tidak ada nilainya jika pengiriman itu sering bermasalah. Apakah kalian setuju dengan itu? Oke, kami setuju sepenuhnya dan kami sudah siapkan sistem untuk itu. Slot ke mainline operator, kami pesan H-30 sebelum keberangkatan. New York itu sebagai backup karena punya rute langsung ke Yokohama. Betul, karena rute langsung itu penting bagi kami karena transshipment menambah risiko delay dan kerusakan kontainer. Yes, jadwal keberangkatan tetap setiap Selasa. Cut off H-3, jika Tanjung Priok bermasalah, nanti kami reroute via Surabaya. Oke, terus misalnya jika ada indikasi delay, kapan kami itu bisa diberitahu? Oke, maksimal nanti 48 jam setelah kondisi diketahui. Via email resmi ke kedua tim. Kita masukkan itu sebagai SLA di kontrak ya. Baik, soal kualitas di dalam kontainer itu sangat penting karena perjalanan kita tuh sampai 7 sampai 10 hari di jalur tropis itu bisa merusak kopi jika tidak dijaga dengan baik.
Jadi, kami gunakan Green Pro Super di dalam karung Boni. Postur konten nanti dijaga di 10,8% saat handover. Ada ruangan fluktuasi sebelum batas atas 11%. Oke, kalau gitu kenapa tidak lebih rendah? Misalnya nih 10,5% untuk margin keamanan yang lebih besar. Jadi kalau di bawah 10,5%, nanti biji terlalu kering dan mudah retak saat di roasting. Ada batas optimal yang tidak bisa dilanggar dari sisi kualitas seduhan nanti. Oke. Itu tuh menggunakan river atau drag. Nanti kami dry dengan ventilasi. Kalau river, justru beresiko kondensasi di dinding kontainer untuk rute tropis seperti ini. Oke, kalau begitu kami mengerti, tapi kami itu tetap butuh cara untuk memantau kondisi di dalam kontainer dari Tokyo. Karena kan kami tidak bisa kan buka kontainer di tengah laut. Oke, kami sudah punya solusinya. Gimana kalau sensor IoT, monitoring suhu, dan pelembapan real time? Sudah kami implementasikan untuk bayar Eropa. Biayanya $180. Tapi kan itu harusnya masuk ke biaya Anda. Itu kan bagian dari jaminan kualitas yang Anda jual. Oke, ini juga untuk ketenangan pikiran Anda, bukan hanya untuk kami. Bagaimana kalau 50-50? $90 dari masing-masing pihak? Tenang, kita kan juga ikut monitoring ini, jadi kita wajar kalau kita ikut menanggungnya. Oke, baiklah. Jadinya $90 dari masing-masing pihak ya. Tapi datanya harus real time dan via dashboard ya. Bukan hanya laporan manual. Jadi nanti akses login untuk tim Tokyo, pembaruan nanti setiap 15 menit. Sebelum shipment pertama, kita lakukan technical handshake dengan tim IT Anda. Dengan semua ini, SLA notifikasi, sensor IoT, dan backup router. Resiko logistik sudah kami tutup dari semua sisi. Ini sangat puas dengan solusi logistik Anda. Sekarang yang kita harus bahas itu tidak kalah penting yaitu struktur pembayaran. Oke, jadi kami bisa komitmen di $8.80 per kilo jika pembayaran via open account selama 30 hari setelah checkout. Loh, open account itu nggak bisa kami terima. Kami punya komitmen pembayaran kepada 240 petani setiap siklus panen. Jadi nggak bisa dong kami harus menunggu 30 hari. Baiklah, kalau begitu kami menghargai komitmen sosial Anda. Terus apa alternatifnya? Untuk shipment pertama DP 30% saat purchase order diterbitkan. Sisanya 5 hari kerja setelah kopi BL lengkap diterima. Setelah 3 shipment berjalan lancar, DP bisa dihapus. DP 30% di muka untuk mitra baru itu bisa loh. Kan belum ada riwayat penerima yang bisa kami rugi. Nah, justru itu tujuannya. Membangun kepercayaan secara bertahap. Setelah 3 kali terbukti, mekanismenya akan berubah sepenuhnya. Menurut saya, mekanisme progresif ini adil kok untuk kontrak pertama. Oke, baiklah. Tapi kami juga perlu kejelasan soal dokumen apa yang menjadi trigger pembayaran. Oke, untuk paket dokumen lengkap itu ada copy BL, commercial invoice, packing list, certificate of analysis, dan phytosanitary certificate. Nah, kamu juga bisa buat daftar mana yang mandatory dan mana yang secondary untuk masuk ke lampiran kontrak. Baik, itu bisa menghilangkan ambiguitas di lapangan. Menurut saya sih setuju. Terus, lalu gimana soal keterlambatan pembayaran dari pihak kami? Jadi bisa dikenakan bunga sebesar 0,75% per minggunya. Setelah lewat dari 5 hari kerja dari dokumen lengkap itu diterima. Oke, kami terima itu. Kalau sebaliknya, jika ada keterlambatan pengiriman dari Anda, maka juga akan diterapkan penalti sebesar 0,5% per minggu. Oke, saya setuju. Tapi dengan pengecualian force majeure-nya yang didefinisikan mengacu ke ICC Paris ya, bukan pasal karet. Oke, ICC Paris itu juga standar kami juga. Jadi tidak masalah. Sekarang satu hal lagi yang tidak kalah penting yaitu kurs. Tapi yang sekarang tuh sedang di level lemah historis. Jadi kami butuh mekanisme perlindungan agar kontrak itu tetap viabel bagi kami dalam jangka panjang. Kami bisa usulkan currency adjustment factor
Harga dasarnya itu ada $8.80, itu berlaku jika US dollar atau Jepang yen itu di range 148 sampai 155. Nah, di luar itu ada penyesuaian 0,5% per poin pergerakan kurs. Lalu evaluasinya itu per shipment atau per kuartal? Untuk evaluasi kami per kuartal, lebih mudah dikelola dan tidak menciptakan fluktuasi harga yang terlalu sering. Oke. Satu hal lagi, klausul ini tuh untuk US dollar atau Jepang yen, bukan untuk US dollar atau Indonesia rupiah kan? Betul sekali. Resiko kurs rupiah kami kelola sendiri. Ini tidak perlu masuk klausul bersama. Oke, jadi lebih sederhana ya dari sini ya, secara legal. Baik, kami setuju. Oke, dengan harga $8.80 ya, pembayaran yang terlindungi dan kurs yang terjaga, yang terhandle, semua pihak pasti punya kepastian. Jadi kita bisa ke klausul terakhir. Oke, jadi kami ingin berbicara soal eksklusivitas. Lalu, apakah Anda saat ini ada inventory dan buyer Jepang Light? Kami ada 2 inventory dari Kyoto dan Fukuoka, tapi belum ada kontrak yang aktif. Oke, jadi kami ingin meminta untuk eksklusivitas penuh untuk pasar Jepang selama masa kontrak berlaku. Oke, kami bisa berikan itu, tapi ada syaratnya. Eksklusivitas itu harus dijaga dengan kepastian volume. Jika satu kuartal Anda diambil di bawah 10 ton, itu eksklusivitas gugur. Bagaimana kalau floor 10 ton per kuartal, tapi kumulatif tahunan itu harus 52 ton? Itu kan akan memberikan fleksibilitas jika satu kuartal pasar lesu selama setahun penuh tercapai. 52 dari 60 ton target itu sekitar 87 achievement rate. Kamu bisa terima mekanisme itu. Lalu bagaimana jika kita melampaui 60 ton karena perkembangannya besar? Stok kami prioritaskan untuk Anda tanpa subcharge. Anda tidak perlu bersaing dengan buyer baru untuk kopi yang sudah Anda bangun pasarnya. Itu yang kami butuhkan. Kami tidak mau kalau sudah investasi, market development, lalu buzzer lain itu bisa masuk dan ambil produk yang sama. Jadi saya mau tanya, eksklusivitas itu untuk semua produk Anda atau hanya lot yang ada dalam kontrak ini? Hanya untuk varietas dan lot yang sudah disepakati ya. Lahan baru atau varietas baru bisa kita negosiasikan terpisah. Kami tidak mau terkunci sepenuhnya juga. Oke, acuan. Jadi sekarang soal tracking. Kebetulan pembeli kami di segmen specialty sangat kritis soal asal-usul kopi. Per karung nanti 60 kg bisa dilacak sampai nama petani, nomor plot, koordinat GPS lahan, tanggal panen, dan siapa quality officer yang melakukan checking di setiap tahap. Baiklah kalau begitu, kami minta white label akses agar konsumen itu scan QR masuk ke sistem kami, bukan ke brand Anda. Apakah bisa? Oke, bisa, tapi nanti via API ya. Oke. Data dari server kami, tapi front end yang konsumen buat adalah brand yang Anda sepenuhnya. Biaya development $800 satu kalinya. Tapi kan itu di luar anggaran kami. Bisa split $400 per $400. Nah, ini infrastruktur jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi konsumen kita itu bisa trade langsung ke petani kami, itu menjadi nilai tambah yang tidak bisa dibeli dengan cara lain. Oke, jadi ini tuh bisa dijustifikasi sebagai biaya market development. Jadi menurut kami setuju. Oke, sistem siap sebelum treatment pertama dengan minggu testing bersama tim Anda sebelum go live. Baiklah kalau begitu, yang terakhir adalah audit tahunan. Jadi kita minta hak kunjungan tim QC ke kebun, apakah bisa? Bisa banget. Jadi akomodasinya itu biaya Anda ya. Tapi akses dan koordinasi petani itu dari kami. Nah, kami juga minta pemberitahuan itu kurang lebih 14 hari sebelumnya, jadi bukan surprise audit seperti itu. Oke, tentu. Dan kami akan minta dilakukan saat musim panen aktif agar hasilnya itu representatif.
Oh, jadi nanti musim panennya kan dari Oktober sampai November. Ya. Cocok untuk itu. Jadi kami tandai Oktober sebagai jadwal audit tahunan tetap ya. Oke, dan ada satu syarat yaitu hasil auditnya itu antara dua pihak itu nggak dipublikasikan tanpa izin tertulis dari Anda. Oke, setuju. Jadi audit adalah alat perbaikan bersama, bukan alat tekanan. Dengan itu, saya rasa semua klausul sudah kita tutup. Kita masuk ke konfirmasi final ya. Oke, baik, kita konfirmasi semua yang sudah kita sepakati hari ini ya. Oke, jadi harga nanti mulai dari $8.80 per kilogramnya. FOB Tanjung Priok ya, 15 ton per kuartal. Opsi loss variation tersedia dengan premium 15 sen per kilogram, mulai import. Oke, dengan pembayaran itu DP 30% shipment pertama, 5 hari kerja setelah daftar dokumen lengkap. Daftar dokumennya itu mandatory maupun pengambilan data. Serta evaluasi ulang mekanisme setelah durasi mengajar dari itu. Oke, jadi penalti keterlambatannya itu 0,75 per minggu dari pihak kami dan 0,5% dari pihak Anda, dan Portfolio Manager itu mengacu pada ICC Paris. Oke, jadi CAF-nya itu natural zone US dollar Jepang yen dari 148 sampai 155. Untuk penyesuaiannya 0,5%, 5 poin, lalu evaluasi per kuartal. Oke. SLA notifikasi nilai 48 jam ya. Sensor IoT $90 per $90. Dashboard headline dengan technical handset 10 segmen pertama. Eksklusivitas Jepang for 10 ton per kuartal, terus kumulatifnya itu ada di 52 ton per tahun, dan volume di atas 60 ton itu diprioritaskan tanpa surcharge. Oke, jadi tracking QR with label via API itu $400 per $400 siap sebelum segmen pertama dengan 2 minggu testing. Oke, nanti auditnya setiap bulan Oktober di setiap tahunnya, notis 14 hari dan hasilnya akan confidential. Apa semuanya udah tercatat? Semua sudah. Oke, jadi $8.80 adalah angka yang tidak mudah bagi kami. Tapi itu adil. Karena apa? Karena kedua belah pihak memberi konsensi nyata, bukan hanya salah satu. Oke, kami juga merasa demikian, dan ini tuh bukan soal angka doang ya, karena kami juga membawa kepercayaan 240 petani yang sudah bekerja keras di atas ketinggian 1.500 meter. Oke, baik. Kepercayaan itu akan kami teruskan ke konsumen Tokyo yang memilih membayar lebih karena peduli pada asal-usul kopinya. Purchase order resmi kami kirim besok pagi ya, serta draft kontrak dari kuasa hukum kami. Oke, kami review dalam 3 hari kerja, jadi ini bukan akhir dari negosiasi kita ya, tapi ini awal dari kemitraan yang kami harap itu bisa bertahan lebih dari 1 dekade. Jadi gimana? Deal? Deal.